Selamat pagi saudara-saudara, selamat berjumpa lagi di hari Minggu 15 Januari 2023. Hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menerima nasihat-nasihat firman-Nya lewat renungan yang berjudul Alat di Tangan Tuhan. Untuk itu kita akan membaca 2 ayat dari kitab Amsal pasal 3 ayat 27 dan 28, demikian bunyinya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Saudara-saudara, seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan memakai kita sebagai alat untuk menjawab doa dari orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya. Mengapa Tuhan memakai kita? Supaya kita menyadari bahwa kita ini diciptakan untuk menjadi rekan sekerja Tuhan, sebagai perpanjangan tangannya di bumi ini. Syaratnya adalah kita mau membuka telinga untuk mendengarkan suaranya. Suatu hari, beberapa belas tahun yang lalu, seorang pengkhotbah yang terkenal yaitu D.L. Moody membutuhkan dana yang cukup besar untuk pelayanannya di Chicago. Biaya pelayanan itu bisa mencapai ribuan dolar. Menjelang siang, tim kerjanya berkumpul untuk merampungkan rencana pelayanan yang akan mereka laksanakan hari itu. Setelah mereka semua berkumpul, D.L. Moody membukanya dengan sebuah perkataan yang memotivasi. Kita membutuhkan biaya sebesar $7,000 hari ini, supaya bisa melakukan pelayanan yang telah kita rencanakan. Di tangan saya sudah ada $1,000, karena itu sebelum kita makan dan menyelesaikan rencana kerja hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa, meminta agar Tuhan mengirimkan yang $6,000 lagi. Lalu mereka semua sehati berdoa di bawah pimpinan D.L. Moody. Dengan polosnya, D.L. Moody bercerita kepada Bapa di sorga, seperti layaknya seorang anak kecil bercerita kepada ayahnya. Setelah selesai makan siang dan merampungkan semua rencana kerja mereka, tiba-tiba seorang anak laki-laki datang membawa telegram dan menyerahkannya kepada D.L. Moody. D.L. Moody membacanya, kemudian menyerahkan telegram itu kepada Rubin Torrey untuk dibacakan di depan forum. Pak Moody, teman Anda yang ada di Northfield merasa bahwa saat ini Anda sedang membutuhkan sejumlah uang. Karena itu kami baru saja mengumpulkan uang. Kami berhasil mengumpulkan uang sebesar $6,000. Saudara-saudara, Northfield jauhnya sekitar 1.000 mil dari Chicago. Dan untuk jarak sejauh itu, Tuhan tetap dapat memakai seseorang untuk menjawab doa D.L. Moody dan timnya. Sungguh Allah memakai umatnya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya di bumi. Saudara-saudara, tentu kita tidak lupa bahwa ada seorang perempuan janda yang ada di Sarfat dipakai Tuhan untuk menjawab doa Elia ketika terjadi kelaparan yang hebat di Israel. Tuhan memakai Yusuf untuk menjawab doa dan kebutuhan keluarga besar Yakub yang terancam bahaya kelaparan. Kita semua, bahkan anak-anak sekolah minggu pun tahu bagaimana Tuhan memakai seorang anak kecil yang memiliki 5 ketul roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anak, mereka yang sedang mendengarkan khotbah-khotbah Yesus. Bukankah suatu kebahagiaan jika Tuhan memakai kita sebagai penggenap jawaban doa dari orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan? Firman Tuhan yang telah kita baca tadi berkata supaya kita tidak menahan-nahan pertolongan yang dapat kita berikan kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Jika saat ini Tuhan menggerakkan hati kita
untuk memberi pertolongan kepada sesama, berilah dengan tulus. Surat Ibrani pasal 10 ayat 24 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara-saudara, mari kita sediakan hidup kita untuk dipakai sebagai alat di tangan Tuhan yang dapat memberkati orang lain, menyalurkan berkat dari Tuhan kepada mereka yang sedang berseru-seru meminta pertolongan kepada Tuhan. Kadang-kadang kitalah yang butuh pertolongan Tuhan, dan Tuhan mengirimkan orang lain untuk menjadi jawaban doa kita. Tetapi suatu saat Tuhan yang memakai kita sebagai jawaban doa bagi mereka yang berseru-seru kepada Tuhan. Mari kita lakukan semua ini dengan penuh kasih. Dalam Filipi pasal 4 ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan yang kedua kali memang sudah sangat dekat. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuka telinga rohani kita kepada suara Tuhan. Lalu kita mentaati apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Kita tidak boleh khawatir, tidak boleh gelisah akan hidup kita, karena Tuhan selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Asal kita percaya sepenuhnya, kita bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Di tangan Tuhan, hidup kita terjamin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Tidak ada lain kata selain bersyukur dan bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih karena Engkau menyatakan bahwa kami adalah alat di tangan Tuhan. Kami adalah kawan sekerja Tuhan untuk menggenapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di bumi ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan dan kehormatan yang Kau berikan, sehingga kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan kami percaya kekuatan untuk mentaati firman Tuhan datangnya dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah menjawab doa lewat berbagai macam cara. Kadang-kadang Ia memakai Anda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.